Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Ya pemirsa, jelang Lebaran diprediksi ini akan terjadi puncak mudik Lebaran tahun 2025. Arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang juga terpantau ini masih padat. Andi Kumala dan juga pemirsa. Kepadatan kendaraan dirasakan dari arah Jabodetabek menuju wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kepadatan ribuan kendaraan ini didominasi kendaraan pribadi yang memadati 5 lajur di tol Jakarta Cikampek. Di ruas tol kilometer 55, laju kendaraan hanya melaju dengan kecepatan di bawah 30 km per jamnya. Bahkan kendaraan sesekali tersendat dan mengalami kemacetan panjang. Sebelumnya pemirsa, siang hari polisi dan pengelola tol sempat memberlakukan kontraflow atau lawan arus pada Jumat petang. Namun selepas pukul 6 petang kendaraan tidak terlihat melintas di jalur kontraflow. Diprediksi malam ini merupakan puncak arus mudik Lebaran. Lantas bagaimana pantauan arus mudik pagi ini? Kita sapa Josephine Kesia dari kilometer 166 Majalengka, Jawa Barat dan rekan Putri Sofia dari gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi rekan-rekan, kita pertama ke Josephine Kesia terlebih dahulu. Kesia, bagaimana di KM 166 Majalengka saat ini? Apakah masih terjadi perlambatan kendaraan di sana? Ya, selamat pagi Mala, Philip dan juga pemirsa. Saat ini kami memantau dari dari ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali. Saat ini untuk ruas jalan tol terpantau ramai lancar. Kendaraan dapat melintas dengan batas kecepatan normal. Dan kalau kami pantau ini memang sejak pagi tadi untuk kendaraan ini memang ada peningkatan jumlah volume kendaraan, namun masih dapat melintas dengan kecepatan normal atau ramai lancar. Dan kalau kami memantau ini memang untuk penumpukan kendaraan ini memang terjadi di sekitar pukul 3.30 pagi hingga pukul 5 pagi tadi, karena memang dari ruas 155 dan sampai ke kilometer 166 ini terdapat kemacetan atau penumpukan yang cukup signifikan, karena memang di kilometer 166 ini terdapat rest area yang mana ini pemudik kemudian akhirnya bersinggah sementara untuk melakukan ibadah dan juga beristirahat sejenak untuk melanjutkan mudik ke tujuannya masing-masing. Dimana kalau memang kita melihat ini untuk kendaraan yang singgah ini didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga bis besar antar kota, didominasi dari plat dari Jakarta, kemudian Bogor dan juga dari Bandung. Memang terdapat kenaikan jumlah volume yang signifikan, namun volume lalu lintas konsisten dengan sekitar 4,9 ribu kendaraan per jam. Untuk ruas jalan tol Cikopo Palimanan sendiri sampai saat ini masih diberlakukan sistem one way yang kalau kami pantau ini memang hingga saat ini masih cukup ramai lancar, baik dari pintu masuk rest area maupun dari pintu keluar rest area. Hingga saat ini masih terpantau ramai lancar, kendaraan dapat masuk ke dalam rest area dan juga dapat memarkirkan kendaraannya, karena memang dari beberapa hari sebelumnya di jam-jam tertentu ini diantaranya dari jam 5 pagi, kemudian dari jam 11 siang hingga jam 12, kemudian pada pukul 6 sore ini memang terdapat penumpukan kendaraan, sehingga memang kendaraan ini kemudian tidak dapat masuk ke dalam rest area, sehingga terpaksa berhenti di bahu jalan untuk kemudian beristirahat sejenak. Dan pantauan kami pada pagi ini memang untuk kendaraan masih dapat melintas dengan batas kecepatan normal. Dan sebagai informasi, tadi sekitar pukul 1.45 waktu Indonesia Barat ada kecelakaan di kilometer 142 tol Cipali yang melibatkan 2 kendaraan. Namun hingga saat ini proses evakuasi telah dinyatakan selesai pada pukul 3.50 waktu Indonesia Barat dan lalu lintas sudah dalam kondisi normal kembali. Dan memang untuk cuaca pada hari ini cerah berawan, namun tetap dihimbau untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Josephine Kesia atas laporannya langsung dari kilometer 166 Majalengka. Kami akan ajak Anda untuk bergeser
ke rekan kami Putri Sofia di gerbang tol Kali Kangkung. Saat ini bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah peningkatan kendaraan juga masih terjadi di sana? Putri Sofia. Ya, selamat pagi Philip dan juga pemirsa TV One. Kalau kita berbicara mengenai apakah ada peningkatan arus pemudik dari arah barat hingga ke timur yang exit di gerbang tol Kali Kangkung, kalau pagi ini memang kami pantau situasinya memang ini ramai dan juga lancar. Ini terlihat dari memang di gerbang tol Kali Kangkung sendiri belum ada penumpukan ataupun kemacetan yang ada di gerbang tol Kali Kangkung. Hal ini memang kalau kita berbicara mengenai volume arus kendaraan pemudik yang melintas di ruas tol Trans Jawa dan exit di gerbang tol Kali Kangkung sendiri untuk pagi ini tadi sekitar pukul 6 hingga pukul 7 pagi ada sekitar 1.900 kendaraan yang melintas per jamnya. Namun kita akan masih memantau sebenarnya apakah akan ada peningkatan pada hingga menjelang pukul 8 nanti. Karena kalau kita berkaca pada hari Jumat 28 Maret 2025 kemarin yang memang diprediksi sebagai puncak arus mudik ini memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kalau pada hari Jumat kemarin ini pada pagi hari setiap 1 jamnya ada sekitar 4.000 lebih kendaraan yang exit di gerbang tol Kali Kangkung, mengingat bahwa hari Jumat itu merupakan puncak arus mudik. Namun kami masih memantau apakah memang pagi hari ini akan ada peningkatan atau tidak, karena sejak pagi tadi situasi di sini ramai dan juga lancar, dan juga kondisi di gate yang ada di tol Kali Kangkung ini masih terpantau tidak adanya penumpukan ataupun kemacetan yang berarti. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut memang untuk puncak arus mudik sudah diperlakukan rekayasa lalu lintas pemirsa. Bagi Anda yang akan melintas menuju ke Jawa Tengah, ini akan ada rekayasa lalu lintas one way nasional mulai dari Jakarta Cikampek kilometer 70 hingga kilometer 414 gate Kali Kangkung di tempat kami melaporkan saat ini. Namun tidak hanya one way nasional, untuk rekayasa lalu lintas one way lokal pun sudah diberlakukan sejak Jumat siang kemarin. Untuk one way lokal sendiri ini akan berlanjut di kilometer 428 tol Semarang dalam kota dan akan dilanjut hingga kilometer 452 di ruas tol Salatiga. Yang memang kalau dilihat sejak kemarin ini rekayasa lalu lintas berjalan lancar. Ini juga sama halnya telah disampaikan juga oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kemarin sempat memberikan kunjungannya ke gate Kali Kangkung ini untuk memastikan apakah rekayasa lalu lintas di wilayah tol Trans Jawa ini berjalan dengan baik begitu, dan juga memang kalau dilihat sudah ada antisipasi yang dilakukan mengingat bahwa gate Kali Kangkung ini merupakan salah satu gerbang utama dari para pemudik menuju ke wilayah Jawa Tengah. Kalau dilihat dari pihak pengelola tol sendiri, apabila terjadi adanya antrian, karena kemarin juga sempat ada antrian kurang lebih sekitar 1 km, apabila memang terjadi antrian kendaraan yang akan melintas di exit gerbang tol Kali Kangkung ini, akan ada petugas-petugas yang membawa mobile reader pemirsa yang akan menghampiri Anda yang mengantri di gerbang tol Kali Kangkung untuk men-tap kartu elektronik Anda, sehingga Anda tidak akan menunggu lebih lama di gerbang tol Kali Kangkung pada prediksi puncak arus mudik hari ini. Untuk sementara demikian, Philip, kami kembalikan ke studio. Aura kasih jalan-jalan ke Malaysia. Cakep. Terima kasih Putri Sofia dan juga Josephine. Kezia, selamat bertugas kembali rekan-rekan. Anda baru saja menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh